Ya, baru saja kita lihat bagaimana warga menanggapi maraknya hasil persekusi atau main hakim sendiri begitu yang cukup ramai diperbincangkan dan belakangan kita dengar ya. Untuk membahas lebih lanjut, kita juga sudah terhubung bersama dengan Mbak Hanifah Hasna, kriminolog anak dan perempuan. Mbak Iva, sehat Mbak Iva? Sehat Mas Agung, selamat siang. Oke, Mbak Iva gimana nih pendapatnya? Pendapat Anda dengan yang belakangan ini ramai begitu diperbincangkan di media sosial, di pemberitaan kita dengar ada seorang nenek begitu yang menjadi korban main hakim sendiri begitu. Terutama terduga pelaku ini merupakan seorang wanita dan lansia begitu ya, yang katanya dia kedapatan atau juga diduga mencuri bawang tapi kemudian dia dipukuli hingga bersimbah darah. Ya, baik. Ini miris sekali Mas Agung bahwa di negara kita ternyata sudah terjadi nih krisis moral yang sudah sangat luar biasa. Jadi masyarakat menjadi tidak punya empati bahkan terhadap orang tua, orang yang seharusnya dilindungi. Nah ini kan membuat kita menjadi semakin takut ya bahwa orang tua disabilitas dan perempuan itu menjadi pihak-pihak yang sangat rawan terjadi untuk tuduhan-tuduhan tertentu yaitu kejahatan gitu ya atau menjadi korban. Nah ini malah dituduh melakukan kejahatan. Artinya masyarakat sudah tidak punya empati lagi terhadap masyarakat. Dan krisis moral ini juga menunjukkan bahwa masyarakat itu tidak melihat benar dan salah, tidak paham dengan benar dan salah. Yang penting adalah menyelesaikan masalah dengan cepat secara impulsif, padahal dia tidak mengumpulkan kebenaran dulu, tidak ada pengumpulan saksi dan bukti terlebih dahulu, sehingga kemungkinan mereka melakukan kesalahan itu sangat besar. Lalu ada disinformasi bahwa masyarakat kita itu senang sekali dengan informasi yang cepat dan tidak mengetahui kebenarannya, tidak melihat kebenarannya seperti apa. Jadi informasi yang hoax itu masih sangat diterima. Sehingga ketika seorang anak kecil berlari, padahal dia mungkin berlarinya itu setelah menyelesaikan pertolongan terhadap orang tua, itu dianggap sebagai sesuatu yang respon dari ketakutan. Nah ini kan sangat-sangat disesalkan. Lalu keadilan di jalanan itu juga sangat-sangat miris sekali, bahwa sebetulnya harus menegakkan hukum itu adalah aparat, tetapi masyarakat sudah berusaha menyelesaikan masalah hukum sendiri dengan cara melakukan penganiayaan. Ini yang membuat masyarakat menjadi khawatir sekali terhadap kejadian-kejadian di luar keselamatan diri, untuk menyelamatkan diri terutama kepada pihak-pihak yang rentan. Oke, apakah ini merupakan katakanlah sebuah bentuk lelahnya masyarakat terhadap keadaan, terhadap juga jengahnya aparat begitu yang mungkin mereka nilai lambat sehingga mereka ambil jalan pintas untuk katakan melakukan tindakan sendiri? Ada hal yang seperti itu ya Mas ya, karena kepercayaan terhadap hukum itu menjadi rendah, kepercayaan terhadap aparat itu menjadi rendah, sehingga mereka berusaha menyelesaikan masalah ini dengan melakukan main hakim sendiri. Tetapi main hakim sendiri ini juga tidak dibenarkan karena sudah ada undang-undang yang menaungi hal ini. Nah, kondisi-kondisi miskin, kondisi-kondisi rentan ini sebetulnya sudah ada yang mengawasi gitu loh. Kalau ini tidak terjadi berarti kontrol sosial kurang. Bukankah Dinas Sosial atau dari Kementerian Sosial itu selayaknya mendata seberapa jumlah lansia yang ada di suatu daerah sehingga mereka mendapatkan perlindungan. Jadi walaupun ini bukan hanya untuk lansia ya, untuk warga miskin, seberapa orang-orang miskin di suatu daerah itu, apakah mereka mendapatkan sumbangan gitu ya. Nah setahu saya dari PKH itu, lansia itu mendapatkan 1 tahun itu 2.400.000 yang dibagi dalam pemberiannya dibagi sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Itu untuk mendanai mereka. Sehingga aksi pencurian seperti ini itu tidak akan terjadi. Ketika ada pencurian berarti ada orang yang sangat miskin yang tidak diketahui oleh lingkungannya. Nah, untuk hal ini berarti kan ada pengabaian. Jadi pelaku kekerasan itu sebetulnya juga menjadi korban dari sistem di lingkungan itu sendiri. Apakah masyarakat mengabaikan, apakah pemerintah mengabaikan, atau yang lingkungan terkecil yaitu keluarga atau anak-anak yang mengabaikan. Ini yang harus menjadi perhatian dari masyarakat. Oke, atau ya kalau menyambung pernyataan yang tadi Mbak Iva bilang begitu ya, ini juga jangan-jangan terjadi karena tekanan ekonomi yang semakin memburuk begitu? Ya benar sekali, karena tidak akan seseorang itu mencuri kalau tekanan hidupnya tidak
ada gitu ya kalau dia stabil. Nah, orang tua atau orang lansia itu kan orang-orang yang sudah tidak bisa mendapatkan pendapatan yang layak. Mereka sudah tidak mampu bekerja, gitu ya. Mungkin mereka juga rumahnya juga sudah tidak layak dan akses kesehatan itu juga susah. Nah, ini alangkah baiknya kalau sudah terdata oleh RT setempat dan bagaimana kebijakan dari pemerintah gitu. Kalau kita ngomongin pemerintah itu lebih jauh, biasanya dalam suatu lingkungan itu ada majelis taklim yang mengelola ini semua gitu ya. Ada masjid-masjid yang mengelola lansia sehingga mereka hidup dalam kondisi yang normal sehingga mereka tidak melakukan kejahatan. Berarti kan kontrol sosialnya kurang kalau kita ngomongin masyarakat. Kalau kita ngomongin pemerintah sepertinya lebih jauh, kita melibatkan masyarakat. Kanan kirinya RT-nya seperti apa, terdata seperti apa. Lalu kan ini kejadiannya di pasar atau di tempat-tempat yang ramai, apakah sudah ada satgas atau petugas-petugas yang sudah teredukasi ketika mereka mengetahui ada seseorang yang hilang, ada nenek-nenek yang membutuhkan pertolongan. Nah, ini juga yang menjadi upaya preventif sehingga kondisi-kondisi seperti ini tidak terjadi lagi. Oke, belum lagi mungkin bisa saja ya Mbak Iva kalau misalnya kita coba lihat di tren yang saat ini begitu banyak juga aksi penipuan yang berpura-pura mungkin tidak ada uang, berpura-pura tidak ada ongkos pulang begitu ya di tempat-tempat umum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap mereka yang bisa jadi memang betul-betul membutuhkan akhirnya menjadi bias begitu. Ini juga yang mungkin memicu kemarahan orang di lokasi begitu. Tetapi bagaimanapun juga bukankah tindak kekerasan itu tidak bisa diampuni, tidak bisa dibenarkan begitu ya, apalagi dalam hal penindakan hukum gitu ya. Iya, benar sekali. Makanya Mas Agung, kita juga perlu melibatkan influencer atau orang-orang yang berpengaruh untuk tidak melakukan main-main dengan penipuan gitu ya. Misalnya bahasa anak sekarang ya prank gitu ya. Karena dengan adanya prank ini biasanya akhirnya masyarakat menjadi merasa ambigu, apakah ini beneran kejahatan ataukah ini beneran orang yang butuh ditolong atau orang-orang yang pura-pura begitu ya. Nah, ini kan kita perlu edukasi terhadap masyarakat lagi bahwa mau di prank atau tidak, yang pertama ketika kita melihat orang-orang atau pihak-pihak yang rentan, yang pertama kita harus melakukan klarifikasi gitu. Baik. Sehingga tidak terjadi kriminalitas lagi. Baik, terakhir kalau begitu harusnya sikap masyarakat seperti apa dalam bertindak, dalam menyikapi fenomena-fenomena seperti ini? Sebetulnya masyarakat kita itu kan terbentuk sebagai masyarakat yang saling bantu, bergotong royong, terbuka begitu ya. Tapi ini semua kan sudah hilang, Mas. Sehingga yang harus kita kembalikan adalah kebudayaan seperti itu. Bahwa ketika terjadi sesuatu yang harus kita lakukan adalah klarifikasi gitu. Kita harus bertanya dulu karena sebelum kita melakukan sesuatu kan kita harus punya saksi dan bukti gitu ya. Apalagi ini seorang nenek-nenek. Seberapa besar sih sumber daya seorang nenek itu untuk melakukan pencurian, untuk melakukan penculikan gitu ya. Pasti ada orang di belakang itu gitu ya. Mungkin nenek ini kalaupun memang akan melakukan penculikan, mungkin ada orang di belakang yang menjadi sutradaranya gitu. Tapi tidak melakukan hal ini di satu tempat gitu. Jadi memang klarifikasi untuk orang-orang saat ini itu sangat-sangat sedikit sekali karena kepercayaan terhadap keselamatan, terhadap kriminalitas itu sangat-sangat kecil sekali sehingga menghubungkan semua kejadian itu merupakan kejahatan. Baik, Mbak Iva, terima kasih sudah berbagi insight bersama kami siang hari ini. Tentu harapan kita sama, mudah-mudahan aksi Main Hakim sendiri ini tidak kembali kita temukan begitu, tidak terjadi lagi, apalagi ini menyasar lansia begitu ya. Selamat kembali beraktivitas Mbak Iva. Terima kasih Mas Agung, selamat siang.